Halo, hari ini kita akan belajar lebih jauh mengenai ticker timer. Kalau dulu kita sudah coba langsung ticker timer seperti apa, nah sekarang kita akan belajar di animasinya. Dan linknya ini akan saya berikan di deskripsi. Kalian tidak perlu download karena bisa langsung play aja di websitenya dan ini gratis. Untuk percobaan ticker timer yang seperti ini biasanya menggunakan lintasan yang menurun. Karena secara alami troli ini atau kereta ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kalau miring kan berarti kan dibantu percepatan gravitasi kan, berarti nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita buat seperti ini ya kita jalankan pun nggak bisa jalan karena kan tidak ada percepatan apapun gitu ya, dia diam. Nah sekarang kita mau coba bagaimana kalau kita berikan sudut 10 derajat, kemudian kita pilih frekuensi. Nah dari mana frekuensi? Kalau misalnya ticker timer yang ada di sekolah-sekolah itu biasanya ticker timer tipe lama yang pakai power supply bukan pakai baterai, itu frekuensinya bisa diatur secara alami itu 50 Hz dari PLN. Apa artinya 50 Hz? Artinya dia dari tiap titik, dari titik satu ke titik lain membutuhkan waktu 1/50 detik. Jadi 50 Hz itu artinya 1/50 detik. Ya, dari titik pertama lompat ke titik berikutnya butuh waktu 1/50 detik, ke titik berikutnya lagi butuh waktu 1/50 detik. Dengan frekuensi 50 Hz dengan kemiringan 10 derajat, maka kita jalankan animasinya seperti yang kalian duga, diawali dengan titik-titik yang lebih rapat sampai ke titik yang lebih renggang. Kalau mau praktikum ya ambil titik-titik yang sama. Misalnya ini ya lompat, kalau saya ngitungnya lompatnya bukan titiknya. Ya. Anggap ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, potong. Ini titiknya seperti ini. Bagaimana kalau kita tambah kemiringannya menjadi katakanlah yang ekstrim 50 derajat? Bagaimana tebakan kalian? Apakah titiknya makin rapat atau makin renggang? Kita buktikan. Ternyata titiknya yang bagian belakang makin jauh. Bagaimana? Sesuai dengan pikiran kalian nggak? Bagaimana kalau kita tambah menjadi 70 derajat? Perhatikan bagian akhir dari titiknya. Makin jauh lagi. Nah, makin jauh itu sebenarnya artinya jarak yang dia lalui tiap detiknya itu sebenarnya makin besar. Sebagaimana yang kalian ketahui kalau GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu jarak tempuh tiap detiknya makin bertambah. Kecepatannya juga makin bertambah, tapi percepatannya tetap. Percepatan itu apa sih? Itu loh kalau nginjak gas atau nginjak pedal mobil atau kemudian memutar gas di motor. Nah, itu namanya memberikan percepatan. Oke, kita mau ganti ya. Bagaimana kalau seandainya kita akan ambil yang 10 Hz? Artinya setiap 2 titik itu dari titik satu ke titik yang lain itu membutuhkan waktu 1/10 detik atau 0,1 detik. Kita akan coba yang sama ya. Yang tadi pertama berapa ya? 10 derajat ya. Kita jalankan di sini. Nah, di sini titiknya lebih mudah diamati. Ya, bukan berarti lebih cepat, enggak. Karena apa? Perbedaannya ada di 10 Hz. Kalau tadi kan rapat banget memang. Ya, tiap titik itu dibentuk dalam waktu 1/50 sekon, singkat sekali. Kalau ini kan 1/10. Bukan berarti lebih cepat yang ini, enggak, lebih mudah diamati. Jadi kalau misalnya kita pakai yang 50 Hz begitu ya, pakai 50 Hz. Ini sebenarnya sama gitu. Kalau kita ukur dengan penghitungan yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, itu hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita hanya mau menggantikan hertz ini, frekuensi ini, supaya polanya lebih mudah diamati. Penghitungannya juga harus disesuaikan. Oke, bagaimana kalau kita taruh di tadi berapa ya? Nggak apa-apa, nggak harus sama ya. Kita kasih 50 ya. Kita kasih 50. Apakah jaraknya makin jauh? Makin jauh loh ya.
artinya memang makin cepat. Ini kayaknya kalau saya kasih 70 derajat nggak akan kelihatan deh dengan baik. Tuh ya, masih kelihatan ya, jaraknya makin jauh. Nah, oleh karena itulah nanti kalian mendapatkan bahwa grafik GLBB itu di mana kecepatan melawan waktu itu naik. Untuk cara memakai ticker timer atau animasi ini, kalau misalnya kalian emang nggak ada alatnya, ini bisa dilakukan dengan cara kayak gini. Nah, supaya mirip dengan laboratorium, kita akan pilih frekuensinya 50 Hz saja, sama ya. Kemudian sudutnya ini ya gimana maunya ya. Misalkan saya kasih 20 derajat saja. Dan kemudian saya pencet run. Nah, kita bisa zoom pakai ini. Dan mau posisi yang mana? Mau posisi yang awal. Gitu ya. Tapi ini agak sedikit susah diamati. Karena percepatannya sama, sebenarnya kita ngambil yang manapun nggak masalah. Saya akan lanjut di Paint aja ya, supaya bisa memberikan contoh ke kalian dengan lebih baik. Nah, ini bisa di-download langsung ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita bisa analisa. Jadi ini bisa dipakai untuk praktikum di lab virtual ya. Kita klik ini, kita dapat gambarnya ya. PNG, ya nggak apa-apa lah. Coba kita buka. Ya, persis sama dengan yang saya punya. Kita akan edit di Paint. Nah, kita mau ambil misalnya dari sini nih, 5 langkah aja ya. Oke, ini yang pertama. Lompatnya 5. 1 2 3 4 5. Nah, nanti pitanya berapa kan ya tergantung misalnya guru kamu maunya berapa, 5 atau 5 pita, atau di sini saya ngambilnya ya udah saya tambahin deh 1 2 3 4 5. Oke, bagaimana cara ngitungnya? Yang jelas tadi tiap titiknya ini jaraknya adalah bukan jaraknya, waktunya 1/50 detik. Dapat dari mana? Dapat dari frekuensi yang kita pilih 50 Hz. Ya. Nah, kita sekarang cek aja dulu, kita misalkan kan ini ini meter ya rupanya di sini ya. Ini meter ya. Jadi kalau misalnya ini meter, berarti ini adalah dalam satuan meter. Ini berarti kalau ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Oh, di sini aja ya. Ini berarti sekitar 3,48 meter. Nah, tinggal dikasih jarak-jarak aja gitu. Di sini kebetulan adalah 3,97 meter. Di sini kebetulan 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,51 meter. Di sini 5, wah ini 5,0 ya. 5,08 meter. Nah, bagaimana hitungannya? Kecepatannya kita hitung perluas gitu. Kita hitung perluas. Anggap aja di sini V1 ya. V1 berarti jaraknya dulu 3,97 kurangi 3,48 dibagi waktunya itu kan 1/50 Hz ya. Ini 1/50 dapat dari mana? Dari frekuensi. Nah, dia lompat berapa kali? 1 2 3 4 5. Ini coret dulu. Jadi dapat 10 ya. Jadi berapapun hasilnya nanti tinggal dikalikan dibagi 1/10. Dibagi 1/10 sama aja dikali 10 kan? Nah, kita pakai kalkulator. Di sini kan praktikum boleh dong. 3,97 kali 3,48 dapat angka berapa? Dapat angka berapa tinggal dikali 10. Ini kayaknya salah deh hitungannya. 3,97 dikurangi 3,48 sama denganin dulu baru kali 10 berarti 4,9 ya. Berarti kecepatannya 4,9 meter per second. Coba yang kedua nih di sini V2 sama sih caranya 4,5 nggak kelihatan. 4,51 dikurangi 3,97 dibagi kan 5 lompat 1 2 3 4 5 lompatan dikalikan 1/50 atau sama aja dengan dibagi 1/10 sama kok dengan dikali 10 gitu kan.
4,51 4,51 dikurangi 3,97, 0,54 kalikan 10, 5,4 meter per second. Nah, di sini V3 5,08 kita kurangi dengan 4,51, waktunya sama ya. Langsung aja ya, karena di sini tadi semuanya sama juga, 1/10 juga. Kita kotak pakai kalkulator. 5,08 dikurangi 4,51, jangan lupa sama denganin dulu, kalau nggak salah nanti. Dikali 10 ya. 5,7 meter per second. Jadi kecepatannya naik dari sini. Nah, demikianlah cara untuk menentukan kecepatan dari ticker timer. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.